बच्चे थोड़ी हो तुम। हम्म? लेट जाओ। Film berlatar belakang di sebuah lingkungan yang kumuh dan miskin. Berkisah tentang seorang pemuda bernama Mukes yang berusia kira-kira 20 tahunan. Saat itu Mukes terlihat mendapat musibah. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan dan menimbulkan luka yang dalam untuk dirinya dan kedua adik perempuannya. Sebenarnya dia masih memiliki sang kakek, namun sang kakeknya itu juga tidak bisa menampung mereka bertiga. Hingga pada akhirnya, kedua adiknya ditempatkan di sebuah asrama wanita. Sementara itu Mukes tinggal bersama tantenya. Tentu saja Mukis tidak diterima dengan baik di sana. Dengan statusnya yang menumpang dan hanya menambah beban bagi keluarga Meeka. लग गया होगा। Terkadang sehabis kuliah Mukes mampir ke makam orang tuanya. Suatu hari Mukes bertemu dan kenalan dengan seorang pria bernama Jody. Pria itu sering berada di sana. Semenjak pertemuan itu mereka menjadi berteman. Ketika dia pulang, tantenya meminta Mukes untuk membantu menyiapkan minuman untuk para tamu-tamunya. Namun, salah satu dari tamu itu sepertinya tertarik pada Mukes. Diketahui jika wanita itu bernama Sarika. Sarika ini mengetahui jika Mukes bukanlah anak dari si tante pemilik rumah. तो कब आ रहा है? Saat itu, Sarika memberikan tawaran kepada Mukes untuk bekerja padanya sebagai tukang pengantar buah. Meskipun sebenarnya Sarika ini sedang berbohong. Mukes diperjakan bukan untuk mengantarkan buah, namun sebagai bahan untuk dijadikan teman enak-enaknya Sarika. Mukes yang masih polos tidak tahu harus bagaimana, jadinya pria ini pasrah saja. Sarika hanya mengatakan jika Mukes harus menurut saja, dan setelah itu Mukes akan mendapatkan uang yang cukup banyak. बच्चे थोड़ी हो तुम। हम्म? लेट जाओ। Semenjak itu, Mukes jadi sering datang ke rumah Sarika, dan penampilannya pun mulai berubah. Hal itu mengundang kecurigaan pada keluarga si tante tempatnya menumpang. Namun Mukes tetap menyembunyikan tentang pekerjaan yang sedang dia geluti. Suatu hari, saat Mukes bertandang ke rumah Sarika, ibu mertua Sarika mengatakan kepada suami Sarika jika Mukes sangat sering bertandang ke rumah saat dia tidak ada. Namun, suami Sarika tidak menanggapi itu dan menganggap jika ibunya sudah pikun. Setelah beberapa minggu bersama Mukes, membuat Sarika menjadi bosan pada berondong ini. Dia pun mulai menunjukkan tujuan aslinya untuk memanfaatkan Mukes agar bisa menghasilkan uang yang banyak. Mukes diberi banyak kontak emak-emak kesepian yang siap bertempur dan membayar mahal. Semenjak menggeluti profesi barunya itu, perlahan-lahan bisa Mukes mengumpulkan uang yang banyak dari pekerjaannya tersebut. Namun, uang itu masih disimpan oleh Sarika, karena jika menabung di bank, dia akan diminta untuk menyertakan sumber penghasilan. Sedangkan Mukes tidak ingin pekerjaannya diketahui oleh orang lain. दिखाया मैंने। हेलो नेहा जी, अगर सामने वाले हफ्ते तेरे घर में टीवी नहीं है क्या? Suatu hari, kedua adiknya menghubunginya dan mengarkan jika asrama yang mereka tinggali bukanlah tempat yang aman. Adiknya mengadukan kepada Mukas jika setiap malam banyak wanita penghuni asrama yang dijemput oleh mobil mewah dan pulang dalam keadaan masuk di pagi hari. Gilanya lagi, hal itu diketahui oleh penjaga asrama. Mukes yang khawatir besoknya mendatangi asrama itu. Dia memberikan sejumlah uang kepada wanita itu untuk menjamin keselamatan adik-adiknya. को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये
Sebelum pulang, Mukesh memberikan sebuah handphone baru kepada adiknya dan meminta untuk menghubunginya jika situasi benar-benar sudah tidak aman. Hingga di suatu hari Sarika mulai ingin kembali bermain dengan Mukesh. Namun naasnya, saat itu suami Sarika tiba-tiba pulang dan memergoki mereka. Sarika otomatis dihajar, begitu pula dengan Mukesh. Dia menyesal karena tidak mendengarkan ucapan ibunya tempo hari dan menganggap jika ibunya sudah pikun. Setelah itu, suami Sarika datang ke rumah tempat Mukesh menumpang dan mengatakan jika Mukesh adalah anak kurang ajar yang telah menggagahi Sarika. Alhasil, Mukesh disuruh untuk angkat kaki dari rumah itu. Karena tak punya tempat tinggal lagi, Mukesh akhirnya memutuskan untuk menumpang di tempat rumah Jody. Keadaan ini membuat Mukesh harus berpikir keras. Jika terus begini, dia akan mengalami kesulitan, sedangkan dia harus tetap menghasilkan uang. Mukesh pun kembali menghubungi kontak para emak-emak yang pernah menjadi pelanggannya. Namun sayangnya, dia ditolak oleh para tante-tante itu. काजल जी बोल रही हैं मैं मुकेश बोल रहा हूँ जी मैं मुकेश बोल रहा हूँ Mukesh yang benar-benar sudah kesulitan untuk menemukan pelanggan, akhirnya memutuskan untuk mengambil uangnya yang pada di Sarika. Namun masalahnya dia tidak bisa, karena suami Sarika sekarang sudah sering standby di rumah. Akhirnya Mukesh meminta bantuan kepada Judi untuk mengambilkan uangnya tersebut. Namun saat Judi kembali, dia mengatakan jika Sarika tidak mau memberikan uang itu kepadanya. Hal itu membuat Mukesh menjadi benar-benar kesal dan memikirkan apa yang harus dia lakukan. तेरी आंटी ने तो मुझे घर में भी घुसने नहीं दिया। समझती क्या हो Dengan berbagai cara Mukesh mencoba mencari pemasukan lain. Bahkan dia rela menjadi banci pinggir di jalan demi mendapatkan uang. Namun naasnya dia malah mendapatkan kekerasan. Mukesh benar-benar frustasi. Dia tidak ingin hidupnya menjadi semakin kacau. Hingga akhirnya dia memberanikan diri pergi ke rumah Sarika. Dia masuk dan ingin minta uangnya kembali. Saat itu, Mukesh mengancam Sarika dengan sebilah pisau. Namun Sarika berkata jika dia telah memberikan uang itu kepada Judi. Mukesh tentu tidak bisa percaya dengan perkataan Sarika karena Judi adalah temannya. Tak berselang lama, suami Sarika muncul dan ingin memisahkan mereka. Namun Mukesh yang sudah kesetanan dengan nekat menghabis Sarika dan kemudian segera melarikan diri. Mukesh bergegas kembali ke rumah Judi. Namun ternyata Judi beserta barang-barangnya sudah tidak ada lagi di tempat itu. Dia segera menghubungi Judi dan benar saja jika Judi telah pergi ke luar negeri dengan membawa sekantong uang yang sangat banyak. Faktanya, apa yang dikatakan Sarika memang benar dan Judi telah mengkhianatinya. Mukesh benar-benar menjadi hancur. Terlebih, adiknya menelepon dan mengabarkan kalau mereka kabur dari asrama karena kondisi sudah tidak aman dan mereka ingin segera menemui Mukesh. Mukesh pun akhirnya pergi untuk menemui adik-adiknya. Namun, saat itu polisi mengetahui keberadaannya dan segera memburu Mukesh. Mukesh yang sudah terpojok tidak punya pilihan lain dan akhirnya dia memutuskan budir, meninggalkan dunia ini dan adik-adiknya yang masih membutuhkannya. आज बक्कल था। Film pun selesai dengan tidak happy ending. Terima kasih telah menonton, jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe.